I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Perlawanan Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo merupakan Raja Mataram Islam. Ia merupakan penguasa lokal pertama yang besar-besaran melawan VOC. Perlawanan Sultan Agung dilakukan pada 1628 dan 1629 yang disebabkan kesadaran beliau bahwa adanya VOC akan membahayakan kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Tak hanya itu, adanya VOC juga akan menghambat penyebaran Islam di Jawa yang sangat diusahakan oleh Sultan Agung. Sultan Agung sendiri mempunyai prinsip bahwa beliau tidak akan bersedia berkompromi dengan VOC dan penjajah lainnya. Memakai armada bahu reksa, pasukan Mataram membawa 26.600 buah kelapa, 12.000 karung beras, 150 ekor sapi, dan 5.900 karung gula ke Batavia. Mereka mengatakan bahwa ingin berdagang di Batavia, tetapi pihak Belanda merasa curiga. 3 hari setelahnya, 7 kapal Mataram kembali datang dengan alasan meminta surat jalan dari Belanda supaya bisa berlayar ke Melaka. Sorenya, 20 kapal Mataram menurunkan pasukan di depan kastil yang membuat pihak Belanda terkejut. Kegagalan di tahun sebelumnya tidak membuat Sultan Agung menyerah. Di bulan Mei, Sultan Agung membawa 14.000 orang ke Batavia. Untuk mengantisipasi kejadian tahun kemarin, pasukan Mataram mendirikan lumbung beras tersembunyi di Cirebon dan Karawang. Salah satu tujuan Sultan Agung menyerang VOC di Batavia adalah untuk menghilangkan halangan VOC di Batavia. Karena alasan-alasan itulah Sultan Agung menyerang Batavia. Bentuk perlawanan Sultan Agung Hanyokrokusumo berupa pengiriman serangan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1628 dan 1629. Sultan Agung merupakan pahlawan nasional yang memimpin perlawanan di Kesultanan Mataram dengan berhasil memperluas wilayah dan melancarkan serangan terhadap VOC. Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda, yang kala itu hadir melalui kongsi dagang VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni. Kisah Sultan Agung, sang pelopor perlawanan Mataram Islam terhadap VOC. Rakyat Mataram terhadap VOC latar belakangnya pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram mencapai zaman keemasan dan bercita-cita untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa untuk mengusir kekuasaan asing dari bumi. Tindakan VOC yang terus berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran kebijakan. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia ada beberapa alasan. Mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yaitu 1. Tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dengan Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Jalannya perlawanan serangan tahun 1628, Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan untuk menyerang Batavia dengan Gubernur Jenderal VOC. VOC dengan senjatanya yang lebih unggul. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk tersedia bahan makanan seperti di Tegal dan di Cirebon. VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik,
Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Akhir perlawanan 1, upaya Sultan Agung mengalami kegagalan. Hal ini